Situasi sepak bola Asia kembali memanas setelah kabar mengejutkan datang dari Markas Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC). Presiden AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, dilaporkan melakukan kunjungan mendadak ke Malaysia hanya sehari setelah rombongan delegasi FIFA meninggalkan Kuala Lumpur. Langkah mendadak ini sontak menimbulkan beragam spekulasi di kalangan publik olahraga internasional. Kuala Lumpur, dunia sepak bola Asia tengah bergolak. Dalam waktu yang hampir bersamaan, dua kekuatan besar sepak bola dunia, FIFA dan AFC, melakukan kunjungan resmi ke negeri jiran, tepat di tengah badai skandal naturalisasi 7 pemain asing yang mengguncang reputasi Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM). Namun, di balik agenda formal itu, berembus isu yang jauh lebih besar dan berpotensi mengguncang fondasi sepak bola benua kuning. Rencana pembentukan Uni AFC, sebuah konfederasi baru yang kabarnya mulai dibicarakan di balik pintu tertutup. Keputusan yang mengguncang itu diumumkan usai kunjungan langsung Presiden FIFA, Gianni Infantino, ke Malaysia pada Sabtu, 25 Oktober 2025. Dalam pertemuan resmi dengan pejabat olahraga dan pemerintah Malaysia, Infantino menegaskan bahwa Malaysia telah melanggar regulasi internasional mengenai status kewarganegaraan pemain. FIFA menjatuhkan denda sebesar 350.000 franc Swiss atau sekitar 7,3 miliar rupiah kepada FAM, disertai larangan bermain selama 1 tahun penuh bagi 7 pemain naturalisasi yang terlibat dalam kasus ini. Mereka adalah Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, John Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces, dan Gabriel Palmeiro, nama-nama yang sempat dielu-elukan publik Malaysia karena performa gemilangnya bersama skuad Harimau Malaya. Namun, di balik performa apik itu, rupanya ada hal yang tak beres. FIFA menemukan dugaan kuat adanya pemalsuan dokumen serta pelanggaran aturan residensi minimal 5 tahun yang diwajibkan sebelum pemain asing bisa dinaturalisasi. Beberapa pemain bahkan disebut baru menetap di Malaysia kurang dari 2 tahun sebelum resmi menyandang status warga negara. Fakta ini menjadi dasar kuat FIFA dalam menjatuhkan sanksi. Yang membuat kasus ini semakin menarik, Gianni Infantino mengungkap bahwa penyelidikan FIFA bermula dari laporan seorang individu asal Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa laporan itu bukan berasal dari Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI. Seseorang dari Indonesia, tapi bukan dari federasinya. Jadi kami tidak tahu siapa orang itu. Bukan sekretaris, bukan ketua umum, dan bukan juga presidennya. Itu yang saya dengar, ujar Infantino dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, seperti dikutip dari New Straits Times, Sabtu, 26 Oktober 2025. Pernyataan itu langsung menyebar luas dan menjadi topik panas di media sosial. Banyak pihak di Malaysia terkejut dan mempertanyakan siapa sosok misterius asal Indonesia yang dimaksud. Selain larangan bermain selama 1 tahun, ketujuh pemain juga dikenai denda individu sebesar 2.000 franc Swiss atau sekitar 41 juta rupiah per orang. FAM sendiri diberi waktu 14 hari untuk mengajukan banding ke Komite Etik FIFA, meski peluang untuk membatalkan keputusan tersebut dinilai kecil. Keputusan ini sudah melalui investigasi mendalam. Kami tidak main-main dalam hal integritas. Sepak bola harus jujur dan transparan, tegas Infantino. Keputusan ini langsung memicu gelombang reaksi di Asia Tenggara. Media internasional seperti Reuters, ESPN, dan The Guardian menyoroti kasus ini sebagai salah satu skandal naturalisasi terbesar dalam sejarah sepak bola regional. Di Malaysia, suasana publik terbelah dua. Sebagian menilai FAM memang pantas dihukum karena dianggap terlalu terburu-buru mengejar prestasi instan, sementara sebagian lain menyalahkan pihak luar, terutama orang Indonesia yang disebut-sebut sebagai pelapor rahasia. Media lokal bahkan mulai menyoroti potensi campur tangan politik di balik bocornya dokumen internal FAM ke tangan FIFA. Sementara di Indonesia, reaksi justru berbanding terbalik. Banyak warganet menganggap keputusan FIFA ini sebagai bukti bahwa keadilan akhirnya berbicara, bahwa kompetisi sepak bola harus dijaga dari praktik curang. Sebagian lagi menilai kasus ini sebagai peringatan bagi seluruh negara di kawasan.
bahwa naturalisasi bukan jalan pintas menuju kejayaan, melainkan tanggung jawab besar yang menuntut integritas. Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, dikabarkan melakukan kunjungan mendadak ke Malaysia pada Minggu, sehari setelah keputusan mengejutkan FIFA menjatuhkan sanksi berat kepada Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM). Sumber internal menyebut, kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan upaya lobi tingkat tinggi untuk mencari jalan keluar agar Malaysia bisa terhindar dari hukuman penuh yang kini mengguncang reputasi sepak bola negeri jiran itu. Sheikh Salman tiba di Kuala Lumpur dengan penerbangan pribadi dari Bahrain dan langsung menuju kantor pusat FAM di Wisma FM, Kelana Jaya. Tak banyak yang tahu soal kedatangannya, karena agenda tersebut tidak tercantum dalam jadwal resmi AFC. Namun, beberapa foto yang beredar memperlihatkan mobil hitam berpelat diplomatik memasuki area gedung FAM sekitar pukul 9.30 pagi waktu setempat. Di dalam gedung, sejumlah pejabat tinggi FAM terlihat hadir, termasuk Presiden FAM Datuk Hamidin Mohd Amin, Sekretaris Jenderal FAM, serta beberapa penasihat hukum. Pertemuan berlangsung tertutup selama hampir 3 jam. Dari informasi yang beredar, Sheikh Salman secara langsung menanyakan detail penyelidikan FIFA yang menyebabkan 7 pemain naturalisasi Malaysia dijatuhi larangan bermain selama 1 tahun dan FAM didenda hingga 350.000 franc Swiss. Menurut salah satu sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, diskusi berjalan tegang namun tetap diplomatis. FAM dikabarkan meminta bantuan AFC untuk menjadi penengah agar FIFA dapat meninjau ulang keputusan sanksi dengan alasan bahwa proses naturalisasi dilakukan berdasarkan aturan domestik yang sah di Malaysia. Namun, langkah itu jelas bukan perkara mudah. FIFA dikenal sangat ketat dalam urusan keabsahan dokumen kewarganegaraan pemain. Sheikh Salman sendiri disebut cukup berhati-hati menanggapi permintaan tersebut. Ia dikabarkan mengatakan bahwa AFC tidak dapat mengintervensi secara langsung keputusan disiplin FIFA, namun bisa membantu dalam aspek komunikasi dan prosedur banding. Sementara itu, di luar gedung, beberapa jurnalis lokal yang menunggu sejak pagi hanya bisa memotret mobil keluar masuk tanpa mendapatkan keterangan resmi. FAM kemudian merilis pernyataan singkat pada sore harinya, menyebut bahwa kunjungan Sheikh Salman adalah pertemuan kerja rutin membahas pengembangan sepak bola Asia Tenggara. Pernyataan itu dianggap banyak pihak sebagai upaya meredam spekulasi yang semakin liar. Meski demikian, aroma kepanikan tampak jelas. Di level internal, FAM disebut mulai menyiapkan tim hukum dan melibatkan konsultan internasional untuk mengajukan banding resmi ke FIFA. Langkah itu juga dikonfirmasi oleh salah satu pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia yang mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan penuh kepada FAM dalam proses banding agar sepak bola nasional tidak terganggu. Namun, para pengamat menilai langkah itu lebih bersifat politis daripada substantif. Beberapa ahli hukum olahraga di Asia menilai peluang Malaysia untuk lolos dari sanksi sangat kecil. Dokumen dan data residensi pemain yang dipermasalahkan sudah menjadi bukti utama dalam penyelidikan FIFA. Bahkan, sebagian bukti disebut berasal dari koordinasi dengan otoritas imigrasi setempat. Namun, para pengamat menilai langkah itu lebih bersifat politis daripada substantif. Beberapa ahli hukum olahraga di Asia menilai peluang Malaysia untuk lolos dari sanksi sangat kecil. Dokumen dan data residensi pemain yang dipermasalahkan sudah menjadi bukti utama dalam penyelidikan FIFA. Bahkan, sebagian bukti disebut berasal dari koordinasi dengan otoritas imigrasi setempat. Namun FIFA tampaknya tidak akan goyah. Dalam pernyataan resminya dari markas besar di Zurich, Badan Sepak Bola Dunia itu menegaskan bahwa keputusan yang dijatuhkan terhadap Malaysia bersifat final, kecuali jika dalam proses banding FAM bisa menunjukkan bukti baru yang valid dan sah menurut hukum internasional. FIFA menjunjung tinggi prinsip keadilan dan integritas. Tidak ada toleransi bagi manipulasi administratif dalam proses naturalisasi pemain, tulis pernyataan tersebut. Kini, Malaysia berada di persimpangan. Di satu sisi, mereka ingin menjaga nama baik di mata dunia dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap program naturalisasi yang sempat dianggap sukses.
Di sisi lain, mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa langkah cepat tanpa dasar hukum yang kuat justru berbalik menjadi bumerang. Sementara Sheikh Salman terbang kembali ke Bahrain pada malam hari, tanpa memberikan pernyataan publik terkait rencana pembentukan Uni AFC, isu baru mulai berembus kencang di balik langkah diamnya itu. Beberapa media internasional menilai kunjungan mendadak Presiden AFC ke Malaysia bukan semata soal sanksi naturalisasi, melainkan bagian dari manuver politik yang lebih besar. Upaya membangun blok kekuatan baru di dalam tubuh AFC untuk menghadapi tekanan FIFA dan gelombang ketidakpercayaan dari negara-negara anggotanya. Informasi yang beredar di kalangan pejabat sepak bola Asia menyebutkan bahwa Sheikh Salman tengah berupaya membentuk aliansi eksklusif antar negara tertentu yang disebut-sebut akan menjadi inti kekuasaan baru dalam AFC, atau bahkan cikal bakal federasi tandingan bernama Uni AFC. Gerakan ini kabarnya dipicu oleh meningkatnya ketegangan antara AFC dan FIFA setelah serangkaian skandal dalam 2 tahun terakhir, mulai dari isu korupsi, konflik kepentingan, hingga intervensi politik dalam proses pemilihan tuan rumah turnamen. Kunjungan ke Malaysia disebut sebagai langkah awal untuk mengamankan dukungan dari salah satu anggota paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Namun, momentum itu justru bertepatan dengan krisis sanksi FIFA terhadap FAM, membuat Sheikh Salman harus memadukan 2 agenda dalam satu kunjungan.